Audio Jungle. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ke fungsi objektif. Nah, fungsi objektif ini adalah salah satu materi yang akan kita pelajari pada program linear. Ikutin terus ya videonya. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, nah sebelum kita membahas contoh dari fungsi objektif itu seperti apa, kakak akan jelaskan terlebih dahulu definisi dari fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu adalah fungsi linear yang digunakan untuk mempengaruhi nilai optimum suatu masalah program linear. Jadi jika disajikan suatu masalah program linear, itu terdapat nilai optimumnya. Nah, nilai optimum itu apa aja sih, Kak? Nah, nilai optimum itu ada dua. Yang pertama nilai maksimum dan yang kedua itu nilai minimum. Oke. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu apa itu nilai maksimum. Oke, nilai maksimum sebuah permasalahan program linear adalah nilai fungsi objektif yang paling besar dari titik-titik pojok yang terdapat pada himpunan daerah penyelesaian. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari titik-titik pojok dari himpunan daerah penyelesaian. Nah, titik-titik pojok itu nanti ketika kita masukkan ke suatu fungsi linear yang terdapat di dalam permasalahan akan menghasilkan suatu nilai yang paling besar. Itulah yang disebut dengan nilai maksimum. Oke, sekarang kita bahas ya contoh dari nilai maksimum. Untuk contoh kali ini kita masih bahas contoh soal dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi soalnya itu sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 2 kg tepung dan 3 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 5 kg. Jika setiap satu adonan kue basah dapat memberikan untung 75.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung 60.000, berapakah banyak kombinasi adonan roti yang dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimal? Oke, kita cari dulu hal-hal yang diketahui pada soal. Oke, yang pertama diketahui di soal roti basah itu dibuat dengan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Sedangkan roti kering dibuat menggunakan 2 kg tepung dan 3 kg gula. Nah, persediaan yang ibu miliki tepungnya sebanyak 6 kg dan gulanya sebanyak 5 kg. Oke, kita buat dulu model matematika dari hal-hal yang diketahui. Nah, kita misalkan terlebih dahulu roti basah itu dengan X dan roti kering itu dengan Y. Setelah itu kita buat tabelnya ya. Nah, seperti ini tabelnya, sehingga kita peroleh batasannya itu ada 6 dan 5 untuk tepung dan gula. Oke. Setelah kita buat tabelnya, barulah kita mendapatkan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Yang pertama 2x tambah 2y kurang dari sama dengan 6, kemudian x tambah 3y kurang dari sama dengan 5, kemudian x lebih dari 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Ya, ini kenapa kurang dari sama dengan 6 dan kurang dari sama dengan 5? Karena ibu hanya memiliki persediaan 6 kg tepung dan 5 kg gula. Tidak mungkin lebih dari itu kita menggunakan tepung dan gulanya. Kemudian kenapa di sini ada batasan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0? Ini karena di program linear soal-soal yang diketahui itu adalah soal-soal penerapan dari kehidupan sehari-hari. Jadi tidak mungkin kebutuhannya atau batas-batasan nilainya itu bernilai negatif. Misalnya banyak jumlah tepungnya menjadi negatif atau roti basahnya menjadi negatif dan roti keringnya menjadi negatif. Semuanya harus positif. Makanya kita buat batasan X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Setelah itu kita akan tentukan fungsi objektif, memaksimumkan atau meminimumkan berdasarkan soal. Sekarang di soal dikatakan kue basah dapat memberikan untung Rp75.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung Rp60.000. Berapakah banyak kombinasi adonan yang dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal? Berarti di sini dia minta nilai maksimal.
Oke, di sini dia diketahui bahwa ada 75.000 dan 60.000. Nah, inilah yang akan menjadi fungsi objektifnya. Oke. Audio Jungle. Nah, ini fungsi objektifnya yaitu nilai maksimum yang ditanya dari 75.000 X ditambah 60.000 Y. Oke, setelah itu kita akan buat daerah penyelesaian. Masih sama, di sini kita buat daerah penyelesaian dengan menggunakan metode grafik. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memisahkan kedua sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan tanda sama dengan, sehingga menjadi persamaan. Ketika sudah menjadi dua buah persamaan, kita buat dua buah titik potong, karena dua buah titik potong bisa membentuk satu garis. Di sini kita akan buat dua garis kendala, sehingga kita butuh 4 titik potong. Kita buat dengan titik yang paling sederhana menggunakan 0,0. Yang pertama X-nya sama dengan 0, Y-nya kita peroleh 3, maka kita peroleh titik 0,3. Kemudian Y yang sama dengan 0, maka X-nya kita peroleh 3 dan titiknya 3,0. Begitu juga sistem pertidaksamaan linear yang untuk X tambah 3Y kurang dari sama dengan 5. Setelah kita ubah menjadi persamaan, kita buat X-nya sama dengan 0, sehingga Y-nya diperoleh 0,6, jadi titiknya 0,0,6. Kemudian Y yang sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 5. Kita peroleh titik juga 5,0. Setelah kita memperoleh 4 buah titik, barulah kita gambar titik-titik tersebut di satu grafik. Oke, cara menggambarnya akan kakak jelaskan dengan video berikut ini. Ikutin terus ya videonya. Oke, sekarang kita gambar dulu ya daerah penyelesaian. Yang pertama itu untuk garis X tambah 3Y kurang dari sama dengan 5. Nah, itu kan garisnya yang ini. Nah, sepertinya masih sama seperti yang kemarin, kakak pakai yang kurang dari ya. Karena dia kurang dari berarti dia mendekati titik 0,0. Oke, kemudian untuk garis 2X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Karena dia juga kurang dari sama dengan, makanya dia juga mendekati 0,0. Oke. Nah, daerah penyelesaiannya itu yaitu daerah yang terarsir 2 kali. Yang mana? Yang ini. Ini daerah Audio Jungle. Audio Jungle. Setelah kita memperoleh daerah penyelesaian, kita tentukan nih titik-titik pojok yang terdapat di daerah penyelesaian. Titik-titiknya itu adalah yang ini, yang pertamanya yang terarsir 2 kali, yaitu titik 0,6. Kemudian titik yang ini kakak kasih titik A ya. Yang titik B kita belum tahu, nanti kita cari. Dan yang ketiga itu ada titik C. Titik C ini koordinatnya 3,0. Oke. Sekarang kita cari dulu berapa koordinat dari titik B. Oke, titik B itu adalah perpotongan dari garis yang ini sama yang ini tadi kan. Makanya kita eliminasi kedua garis tadi. Tapi kita misalkan dulu garis tadi dengan sama dengan, menjadi 2X tambah 2Y sama dengan 6. Kemudian X tambah 3Y sama dengan 5. Nah, untuk mengeliminasinya kita kalikan dulu ya supaya nilainya sama. Oke, yang ini kakak kalikan dengan 1, yang ini 2. Berarti 1 kali 2 itu 2X tambah 2Y sama dengan 6. Karena semuanya kali 1 jadi dia tetap. Kemudian 2 kali X itu 2X. 2 kali 3Y itu kan 6Y. Sama dengan 2 kali 5 itu 10. Nah, baru kita eliminasi. Nah, 2X dengan 2X itu menghasilkan 0 ya kalau dikurang. Nah, 2Y dikurang 6Y itu negatif 4Y. 6 dikurang 10 itu juga negatif 4. Makanya Y-nya sama dengan negatif 4 dibagi negatif 4 itu hasilnya 1. Setelah kita dapat
Y-nya kita substitusikan untuk mendapatkan nilai X. Nah, di sini kakak akan ngambil persamaan X tambah 3Y sama dengan 5 supaya lebih sederhana. Nah, kita masukkan ya nilai Y-nya. 3 kali 1 itu kan 3. Oke, berarti X-nya 5 dikurang 3, 2. Makanya kita peroleh koordinat dari titik B-nya itu adalah 2,1. Oke. Nah, setelah kita dapat ketiga titik pojok tadi, titik pojoknya kita masukkan ke tabel. Tabel ini fungsinya untuk mendapatkan nilai maksimumnya. Oke. Di sini kan ada titik pojok. Nah, yang ini adalah fungsi objektifnya tadi. Nah, fungsi objektif tadi udah Kak jelaskan kan, kita peroleh dari soal. Sekarang kita masukkan substitusi satu persatu koordinatnya ya. Mulai dari yang A dulu. A itu 0,6. Oke, kita masukin. Yang pertama berarti kan 75.000 X, berarti 75.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikali dengan 0,6. Itu hasilnya 36.000. Oke, kemudian yang B. Nih, koordinat yang B. B itu kan 2,1. Oke, kita masukin 75.000 dikali 2 ditambah 60.000 dikali 1 sama dengan 210.000. Dan yang C tadi titiknya 3,0 kan? 3,0 berarti 75.000 kali 3 ditambah 60.000 kali 0, hasilnya 225.000. Nah, dari ketiga hasil tadi kita lihat yang mana hasilnya yang paling besar. Nah, kita peroleh karena kan dia minta nilai maksimum. Nah, maka nilai maksimum yang paling besar tuh yang C, yang ini kan 225.000. Nah, dia minta berapa kombinasi agar keuntungannya maksimum. Di sini kita lihat kan yang paling maksimum itu 225.000. Berarti kombinasinya yang X sama yang Y. Yang mana X sama dengan Y? Yang ini yang titiknya 3,0. Berarti buat di sini jadi ya. Jadi kombinasinya adalah 3 roti basah dan 0 roti kering. Oke, nah itulah tadi contoh dari nilai maksimum. Sekarang kita lanjutin ke apa itu nilai minimum. Oke, nilai minimum. Nah, nilai minimum itu adalah sebuah permasalahan dari program linier yang fungsi objektifnya paling kecil dari titik-titik pojok yang terdapat dari daerah himpunan penyelesaian. Jadi kalau misalnya ada suatu daerah himpunan penyelesaian yang dikatakan nilai minimum itu adalah nilai yang paling kecil dari titik-titik pojok pada daerah penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lanjutin ke contoh soal ya. Oke, untuk contoh nilai minimum, masalahnya adalah seseorang diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Jenis pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan jenis kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet pertama itu Rp4.000 dan tablet kedua itu Rp8.000 per biji,
pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah. Nah, sekarang kita cari dulu hal-hal yang diketahui pada soal. Nah, seperti yang terlihat di layar yang berwarna kuning itu adalah hal-hal yang diketahui. Nah, 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B itu adalah batasannya. Oke, sekarang kita buat model matematikanya. Di sini kita misalkan jenis 1 dengan X dan jenis 2 dengan Y. Nah, ini adalah tabelnya. Jadi kita masukkan hal-hal yang diketahui tadi ke dalam tabel. Oke, setelah itu barulah kita akan peroleh sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini sistem pertidaksamaan linearnya menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Karena berdasarkan soal tadi, dalam satu hari anak tersebut memerlukan minimal 25 jenis vitamin yang pertama dan 5 jenis yang kedua. Berarti dalam sehari itu dia harus mengonsumsi paling sedikit atau sama dengan 25 untuk jenis 1 dan 5 unit untuk jenis kedua. Makanya kita buat lebih dari sama dengan. Dan X-nya lebih dari sama dengan 0 serta Y-nya lebih dari sama dengan 0. Karena ketika mengonsumsi vitamin, jenis pertama dan jenis kedua itu tidak mungkin bernilai negatif. Makanya harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Sekarang kita tentukan fungsi objektif dari nilai minimumnya, yaitu 4000X ditambah 8000Y. Setelah menentukan fungsi objektif, sekarang kita gambar daerah penyelesaiannya. Yang pertama itu kita gambar dulu garis pembatasnya. Untuk sistem pertidaksamaan linear yang pertama, kita misalkan dengan sama dengan menjadi 5X tambah 10Y sama dengan 25. Kemudian kita uji titik 0,0. Yang pertama, X sama dengan 0 sehingga Y sama dengan 2,5. Diperoleh titik 0,2,5. Yang kedua, Y sama dengan 0 sehingga X-nya sama dengan 5. Diperoleh titik 5,0. Kemudian untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang X tambah Y lebih dari sama dengan 5. Kita samakan menjadi sama dengan, sehingga X tambah 5 sama dengan 5. X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5, sehingga diperoleh titik 0,5. Kemudian Y sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 5/3. Kita peroleh titik 5/3,0. Nah, setelah kita menentukan titik-titik potong, barulah titik-titik potong tadi akan kita gambar di bidang kartesius menjadi satu grafik. Nah, setelah itu barulah kita tentukan titik pojoknya. Nah, perhatikan video berikut ya untuk menentukan titik pojok dan nilai minimum. Oke, sekarang kakak akan jelasin bagaimana caranya menentukan daerah penyelesaian dari contoh untuk nilai minimum. Oke, sekarang kita tentukan dulu ya daerah penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu untuk garis 5X tambah 10Y lebih dari sama dengan 25. Oke, untuk garis yang ini ya, yang ini. Nah, itu kan dia lebih dari sama dengan, berarti kita hasilnya menjauhi titik 0,0. Oke, yang berikutnya itu untuk garis kendala 3X tambah 5Y lebih dari sama dengan 5. Masih sama karena dia lebih dari sama dengan, makanya menghasilnya juga menjauhi daerah 0,0. Oke, yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang terarsir lebih dari 2 kali. Yang mana daerah yang ini ya, ini jadi HP atau himpunan penyelesaian. Oke, sekarang kita tentukan titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, titik-titik pojoknya yang pertama itu adalah titik yang ini. Ini adalah titik A dengan koordinat 0,5. Kemudian di sini ada titik B yang perpotongan, tapi nanti kita tentukan. 3 itu adalah titik ini C 5,0. Oke, sekarang kita tentukan dulu koordinat dari titik B dengan cara
mengeliminasi. Kenapa? Karena dia merupakan perpotongan dari dua buah garis kendala tadi. Oke, itu 5x tambah 10y. Oke, masih sama dengan yang tadi. Ini kita misalkan terlebih dahulu menjadi sama dengan agar dia menjadi persamaan ya. Jadi sama dengan 25 dan 3x tambah y itu sama dengan 5. Oke. Kakak akan mengeliminasi y-nya. Makanya yang di atas kali 1 dan yang di bawah kali 10. Oke, yang ini tetap yang di atas ya, karena dia kali 1. Oke, yang di bawah 10 kali 3x itu 30x ditambah 10y sama dengan 5 kali 10 itu 50. Oke, baru kita eliminasi. Nah, 10y dikurang 10y itu kan hasilnya 0. Oke, tinggal 5x dikurang 30x itu hasilnya negatif 25x sama dengan 25 kurang 50 itu kan negatif 25. X-nya itu negatif 25 dibagi negatif 25 hasilnya 1. Oke, sekarang kita tentukan y-nya dengan cara mensubstitusi nilai x. Kakak ambil persamaan yang 3x tambah y sama dengan 5 karena lebih sederhana. Berarti 3 kita masukkan nilai satunya ya, kali 1 ditambah y sama dengan 5. 3 kali 1 itu kan 3, berarti y-nya sama dengan 5 dikurang 3, berarti y-nya sama dengan 2. Kita perolehlah koordinat dari titik B. Titik B itu koordinatnya 1,2. Makanya kakak tulis di sini 1,2. Oke. Sekarang kita udah punya 3 titik pojok. Nah, ketiga titik pojok tadi kita masukkan ke dalam tabelnya. Oke, untuk fx-nya atau fungsi objektif dari persamaan ini adalah yang tadi ya, 4000 x ditambah 8000 y. Oke, kita masukin satu persatu. Yang pertama itu adalah titik 0,5. Karena dia 0,5 berarti 4000 dikali 0 ditambah 8000 dikali 5. Hasilnya itu adalah 40.000. Oke, sekarang titik B-nya. Titik B tadi adalah 1,2. Berarti 4000 dikali 1 ditambah 8000 dikali 2. Oke, ini kan 4000, 8000 kali 2 tuh 16000. Berarti 4000 ditambah 16000, hasilnya itu 20.000. Dan yang terakhir itu titik C. Titik C itu adalah 5,0. Berarti 4000 dikali 5 ditambah 5000 kali 0, hasilnya adalah 20.000. Oke, karena soalnya tadi minta pengeluaran yang paling minimum, di sini kita punya dua titik yang sama kan? Cuman karena soalnya hanya minta pengeluaran minimum tanpa kombinasi, berarti dapat kita simpulkan pengeluaran minimumnya itu adalah 20.000. Nah, itulah tadi pembahasan dari contoh nilai minimum. Nah, sekian dulu materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.